Oke, salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, apa kabarnya? Semoga semua tetap baik-baik, sehat selalu ya. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita hadir kembali dalam acara ngobrol dan doa setiap hari Rabu malam, ditemanin oleh Bapak dan Ibu dokter yang luar biasa. Nanti saya kenalin ya, Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu ya. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baik ini Tuhan, malam hari ini. Yang percaya Engkau hadir di tempat ini dan Engkau hadir juga di rumah daripada semua yang menyaksikan acara malam hari ini. Tuhan, kami undang Engkau lebih dan lebih lagi beracara, Engkau menjamah setiap hati, Engkau memulihkan setiap hati, dan malam hari ini jadi malam yang berbeda dengan malam-malam yang lalu, karena Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memulai acara kami. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, ya Tuhan, menghampiri Engkau. Engkau gembala kami yang baik. Terima kasih. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Naikkan pujian ini bersama-sama, katakan Engkau gembala yang baik. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman,
sertaku. Mari sembah Dia. Engkau gembala kami yang baik. Engkau gembala yang membawa kami ke air yang tenang. Yesus, kami aman bersamamu Tuhan. Kami tenang bersamamu. Sekalipun melewati lembah gelap, kami tidak takut. Kami aman bersamamu Tuhan. Yesus, gembala yang baik. Inaramaya Rabashane. Terima kasih terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Bersama-sama. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Nah, puji Tuhan, kita percaya seperti lagu yang kita naikkan tadi, Tuhan ada buat kita, ada buat kami, ada buat Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke acara ngobrol kita malam hari ini ya. Kita menyapa kembali, salam Pak Bu ya. Di sebelah saya ada Bapak Dr. Freddy ya. Salam Bapak Freddy Aritonang. Beliau dokter di salah satu rumah sakit di Kota Jambi. Juga ada Ibu Herna, ini istri dari Bapak Dr. Freddy ya. Juga dokter di salah satu rumah sakit besar di Jambi. Dan di tengah kesibukan hamba-hamba Tuhan ini, para dokter yang luar biasa ini, sulit ngundangnya nih, lama nih baru bisa datang. Ya. Nah, malam hari ini puji Tuhan atas kebaikannya Tuhan bisa bersama kita di sini. Nah, Pak, Bu, nih saya mau nanya dulu nih. Jadi selama masa-masa pandemi, masa-masa virus corona ini yang sudah berjalan dari bulan 3 di Indonesia ya sampai hari ini, itu aktivitas sehari-hari Bapak sebagai dokter terganggu nggak atau gimana, Pak? Mungkin Bapak atau Ibu bisa sampaikan dulu. Ya, kalau aktivitas sih masih tetap. Kita masih tetap berjalan melayani pasien-pasien masih, Pak Isa. Kemudian masih praktek sore juga masih ya. Ya, masih. Cuman memang ya berpengaruh ya terhadap kunjungan pasien. Karena memang saat ini semua orang takut untuk ke dokter, iya, Pak. bukan takut ke dokternya, takut COVID-nya soalnya. Iya, takut COVID-nya. Jadi banyak ya, karena kita kan semua sama-sama ya, mungkin kemungkinan besar kita sama-sama OTG. Iya. Sama-sama statusnya kan kita tidak bisa melihat yang mana yang membawa kuman kan seperti itu. Jadi sama-sama ya kita menempatkan berjaga-jaga tepatnya. Berjaga-jaga ya. Tapi kalau aktivitas melayani pasien masih tetap berjalan. Ya kan sebagai dokter kan tidak bisa menghindari untuk tidak menyentuh pasiennya, Pak. Betul, Pak Isa. Iya. Di Terawang ya. Jarak jauh tidak bisa. Harus tetap kita periksa. Terawang kan nggak bisa. Nggak bisa. Mesti minimal dicek tensinya. Ya minimal kita tetap anamnesis ya, tetap menanyakan apa keluhannya ya, walaupun memang ada batas di antara kita karena ada memakai APD. Iya gitu. Ini yang berbahaya ya, sentuhan fisik ini yang berbahaya ya, Pak ya. Dari Bapak dan Ibu sendiri ada rasa khawatir juga nggak dengan pasien yang datang? Kalau yang datang kan pasti kondisinya sedang sakit, ya terlepas dari sakit COVID atau penyakit dia sendiri gitu kan. Tentu ada rasa khawatir juga nggak ngadapin gini? Ya, kalau khawatir ya pasti khawatir. Makanya kalau seperti kami dokter gigi apalagi ya itu wajib APD level 3. Oh, level 3. Level 3 itu maksudnya gimana, Jadi Bu? harus pakai baju hazmat, pakai gaun lagi, pakai face shield, pakai masker. Dan maskernya itu pun ya harus N95 gitu. Ya. Dan itu pun 3 lapis, handscoon-nya 2 lapis, jadi ya. Itu nggak mengganggu pernapasan, Bu? Kabar-kabarnya kan sangat sesak. Ya. Jadi karena itu kita memang membatasi pasien jelas. Jadi kalau bagi saudara-saudara yang mau ke dokter atau ke dokter gigi ya, ya memang kalau hanya sekedar untuk konsul sekarang bisa lewat WA kok. Kita memberikan nomor, jadi konsul dari WA bisa, kecuali dikasih layanan konsul WA ya, Bu. Jadi mau bertanya sepanjang apapun itu kita layani. Karena untuk mengurangi pertemuan tatap muka seperti itu. Tapi kalau untuk tindakan perawatan emergensi yaitu mau tidak mau gitu. Tapi itu pun kita memang membatasi waktu kunjungan dan jumlah pasien. Oh, dibatasinya, Bu. Ya, makanya kalau seperti saya pribadi, pasiennya itu harus daftar online dulu dari WA atau dari email gitu. Jadi tidak ada penumpukan pasien di ruang tunggu seperti itu, Pak. Sejauh ini pasiennya sendiri ada, maksudnya begini, dari jumlah pasien kan Ibu bikin pendaftaran, apakah pendaftarannya full terus atau
masih ada slot-slot tiap harinya bisa ada masih dalam artinya begini, kalau full terus berarti tidak ada rasa khawatir dari si pasien, mereka tetap akan datang berobat gitu. Tapi kalau slotnya kosong berarti ada pasien yang mungkin nunggu sampai sakitnya nggak tahan lagi baru ke dokter. Maksudnya ada rasa khawatir dia ke dokter gitu. Mungkin kalau ada nasihat. di awal di bulan-bulan awal itu pasiennya takut. Masih memang karena kita pun kan selalu WA ya si pasien itu semua nggak usah ke dokter gigi dulu deh gitu. Jadi nggak usah kecuali kasus-kasus emergensi. Nah karena saya memang ortodontis, jadi mau tidak mau pasien yang sudah mengalami sakit atau tertusuk kawatnya, bracketnya lepas itu termasuk di emergensi karena kan merubah mekanika pergerakan gitu. Tapi kalau memang dia hanya sekadar dok saya mau menambal gigi saya sompel gitu, kita sudah langsung menyebarkan instruksi yang emergensinya ini gitu. Jadi memang di awal-awal itu ya selain kita membatasi, pasien juga takut gitu. Saya kira kalau mau tambal, ini tambal sendiri aja gitu. Ini tambalannya lubangnya tutup sendiri. Iya. Ada ini nggak Pak, nasihat buat pemirsa di rumah jemaat kan? Ya mungkin supaya mereka tidak takut atau ada kiat dari Bapak. Kalau ke dokter sebaiknya kalian ngapain dulu gitu. Ya. Jadi bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, untuk Bapak Ibu sekalian ketahui, memang kita sama-sama belajar ya di masa-masa pandemi ini, karena ini bagi kehidupan kita ini hal baru. Jadi kemudian kita pun tidak bisa melihat tadi kumannya, jadi musuhnya nggak kelihatan. Iya, musuh tidak kelihatan, tapi korban banyak. Korban berjatuhan. Bener. Jadi ya mungkin yang harus dilakukan kalau memang tidak perlu ke dokter, memang kalau bisa dihindari dulu memang. Kecuali untuk hal-hal yang emergensi. Jadi kemudian kalaupun harus tetap ke dokter, harus ke fasilitas kesehatan, ya jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang diinstruksikan pemerintah kita ya. Jadi tetap memakai masker, menjaga jarak, kemudian tetap melakukan mencuci tangan sesering mungkin. Kemudian ya memang di masa pandemi ini ya kita harus saling menjaga diri masing-masing, karena kita siapapun kita misalkan di rumah, berapa orang yang ada di rumah semua rentan semua berisiko terhadap apalagi yang sering di luar ya Pak ya, sering ketemu dengan orang banyak di luar. Jadi kalau sudah ada komorbid lagi, ada penyakit-penyakit yang kronis sebelumnya, penyakit-penyakit yang memang itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh. Hati-hati sekali lagi ya, supaya tetap menghindari, kalau memang masih bisa dihindari, tidak harus kontak dengan sarana kesehatan, ya lebih bagus dihindari. Obat-obat rutin, kalau obat-obat rutin selama ini masih bisa dilayani. Biasanya kadang kita sarankan keluarga si pasien. Jadi misalkan kalau pasien-pasien kami di neuro, misalkan pasien stroke, pasien kejang, itu kan butuh obat rutin, Pak Isa. Jadi biasanya sih kita menyarankan untuk anggota keluarga yang sehat bisa mewakili. Jadi kita tidak memaksakan, memang harus si pasien itu kondisinya dia betul, gimana, karena kan hanya analisa betul, karena kan hanya memberikan obat rutinnya. Mungkin ya Pak Isa. Jadi memang sebaiknya kalau masih bisa tidak ke dokter, jangan ke dokter dulu ya. Betul. Tahan dulu. Bukan artinya dokternya berbahaya, bukan. Yang berbahaya. Maksudnya untuk saling menjaga juga. Saling menjaga, jadi betul. Karena ada penyakit-penyakit juga yang kalau sudah ada sakit bawaan bisa lebih parah lagi. Betul, berisiko lebih tinggi lagi. Iya, thank you Pak. Tapi selama ini, sejauh ini kita tetap yakin dan percaya semua baik-baik lah Pak ya. Amin. Nggak ada rasa khawatir ya. Ada firmannya, ntar saya kasih baca dulu sebentar ya. Firmannya dari Mazmur 112 ayat 7. Firmannya bilang begini nih. Ia
tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kalau masalah pandemi COVID ini kan kalau bisa kita bilangin ini namanya kabar celaka. Kabar celaka ini nakutin. Yang dulunya bisa ngumpul rame-rame nggak boleh lagi. Yang dulu yang kalau ketemu mesti salaman, bisa cipika-cipiki nggak boleh lagi. Kalau yang dulunya bisa tur jalan-jalan nggak boleh lagi. Semua dibatasin. Kalau dulu bisa nongkrong di kafe rame-rame, sekarang boleh nongkrong tapi berjarak, nggak boleh lagi. Jadi itu namanya kabar celaka. Tapi orang yang hidupnya percaya sama Tuhan, tuh hatinya tetap ya penuh percaya sama Tuhan. Jadi kembali ke firman Tuhan, asal kita mengandalkan Tuhan, tidak perlu khawatir. Tapi walaupun tidak perlu khawatir, harus berjaga-jaga. Seperti yang Bapak Ibu dokter tadi sampaikan. Kita juga harus jaga kesehatan, jaga protokol. Kalau nggak sakit betul, jangan ke dokter. Jadi kalau gitu kemana dulu nih Pak? Ya, jadi Tuhan dulu. Bukan, jadi kan kita ya kan banyak juga obat-obat pertolongan pertama yang bisa kita bisa mungkin beli di warung, didapatkan dari sarana kesehatan terdekat, mungkin puskesmas bisa. Jadi tidak langsung harus ke rumah sakit semua. Di rumah sakit kan kalau pasien COVID kan dirawat di rumah sakit ya Pak. Jadi bukan di puskesmas. Jadi mungkin ya kalau masih bisa ke puskesmas dulu. Artinya rumah sakit lebih berisiko. Lebih berisiko ya, karena pasiennya di situ. Betul. Kalau hitung skala itu mungkin virusnya lebih banyak di rumah sakit. Virulensinya lebih tinggi ya. Iya. Resiko penularannya lebih tinggi berarti ya. Berarti buat para medis kita yang di rumah sakit itu memang harus waspada betul ya Pak? Iya, betul. Waspada betul ya. Harus waspada ya. Wah, ngeri banget. Ya, nah ini ada juga Bapak Ibu Saudara yang luar biasa dari kedua dokter kita ini. Walaupun mereka sibuk melayani pasien, mereka juga mesti menjaga diri supaya tidak menularkan atau tertular begitu. Nah, mereka Bapak Ibu ini juga hari-hari ini Tuhan taruh talenta yang baru ya, mulai menyanyikan puji-pujian buat Tuhan, menciptakan lagu lah tepatnya, menciptakan lagu rohani. Nah ya, sebelum ngobrol nanti bisa diputar dulu lagu rohaninya, kita sama-sama saksikan dulu sebentar ya. Ya ini lagunya. Kuatkanlah hatimu, ada Yesus Juru Selamatmu. Teguhkanlah imanmu, sujudlah di bawah kakinya. Jangan takut, jangan bimbang, firman-Nya selalu menopang hidupmu. Jangan ragu, jangan khawatir, Yesus selalu menolongmu. Oke, nah Bapak Ibu, ini lagu yang Bapak Dr. PD dan Ibu Herna nyanyikan. Nah, kita mau ngobrol nih dari lagu ini. Pak, Bu, ini pencetus pertamanya menciptakan ini Bapak atau Ibu nih? Ibu, silakan Ibu tanya jawab. Kalau itu sih sebenarnya sudah lama. Oh, sudah lama. Sudah lama diciptakan atau? Iya, 2016 sebenarnya. Oh, udah 4 tahun yang lalu berarti. Iya, 2016. Jadi belum sempat direalisasikan. Jadi itu cuman nyanyian saya di mobil gitu. Jadi itu bagi saya itu paling enak itu kalau pujian penyembahan itu di mobil gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada mengganggu gitu ya. Gitu. Sambil nyetir, sambil nyanyi. Iya. Bisa ide nyanyi lagu sendiri gitu loh Bu. Kan biasa kita kan nyetel musik rohani atau kita nyanyi lagu-lagu rohani yang kita pernah denger, lagu-lagu orang lain lah gitu. Nah yang hari ini Ibu terinspirasi dengan apa tiba-tiba nyanyinya kayaknya kok nada ini bagus juga ya, saya bikin aja gitu. Atau gimana nih Bu? Story-nya Bu, ada ceritanya pasti. Jadi saya kan
kami tahun 2015 itu kan Tuhan izinkan untuk mengambil kembali anak kami ya. Oke. Nah jadi setelah itu ya memang agak ya pasti sedih-sedih ya gitu. Nah setelah kejadian itu anak saya yang 2 itu meminta kami untuk kita nggak usah punya asisten deh gitu, soalnya nggak ada kerjanya lagi gitu kan. Nah karena mereka juga tidak nyaman dengan ada asisten rumah tangga di rumah, jadi udah kami sepakat gitu. Tapi anak-anak juga membantu, tapi anak SD bisanya apa gitu ya. Nah jadi karena suami juga sibuk, saya juga sibuk, padahal anak-anak saya juga full kegiatannya gitu nih ceritanya. Jadi menjemput, mengantar les, yang satu diantar ke sini, yang satu dan saya pun harus praktek gitu. Jadi sering sekali waktu itu bertepatan saya sudah janjian dengan pasien, pasiennya sudah ada di tempat praktek. Anak saya bilang, "Mi jemput," gitu, padahal harusnya belum gitu. Terus, anak dulu atau pasien dulu? Nah gitu. Nah yang paling karena maksudnya pernah mengalami kehilangan gitu, apalagi kan kalau tempat-tempat privat itu kan dibatasi tuh waktunya. Setelah itu ditunggu 1/4 jam, nanti ditemani satpam, maksudnya udah ribut gitu. Sementara saya harus menyelesaikan pasien udah sempat saya pegang nih gitu. Jadi pasien waktu itu kan masih antri-antri. Aduh, saya malah kalau pas jadwal anak saya sibuk, saya lebih senang. Aduh, pasien nggak usah ada deh, gitu. Jadi nggak usah dulu deh, biar kosong, biar saya bisa cabut jemput anak gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa gitu. Jadi selesai pasien ini satu saya tangani, di saat anak saya sudah ribut dan satpam tempat privatnya itu sudah menelpon, saya pamit sama pasien saya jemput anak dulu Bu ya, tugas negara memanggil. Saya selalu mengatakan, dan saya ngebut, dan terkadang saya itu suka merasa sedih, bersalah gitu ya, ke pasien dan ke anak saya. Dan sekarang saya pikir ya memang prioritas saya anak saya gitu, keluarga, tapi kadang kan ada sisi lemahnya saya gitu. Jadi terkadang saya tuh pengen ibu-ibu lah ya, gitu pengen ngomel gitu di mobil gitu. Nah pengen ngomel gitu lah. Apalagi kan kalau bapaknya nggak bisa diganggu karena memang pasiennya lebih banyak lagi. Jadi udah jadwalnya ya udah deh, paling kalau udah dipastikan jam biasa, kalau dia bisa dia langsung nelpon. Nah pas di situ yang paling sering gitu. Saya berdoa Tuhan tolong jamah pasien saya supaya mereka ya banyak lah gitu. Terus daripada saya menggerundal gitu ya, terus nada-nada itu keluar dari saya bernyanyi dengan kalimat-kalimat itu gitu. Tapi saya pikir kok satu minggu ini kok kata-kata ini terus sih gitu. Jadi keluar kata-kata dari kegalauan hati. Kegundahan. Dari kegalauan hati ya antara pasien dan anak. Terus sudah harus mengantar ke rumah. Nanti tiba-tiba saya karena masih SD kan, Mi, aku pengen makan ini. Aduh, sempatkan dulu deh gitu kan. Tetap aja banyak mampir makan lagi. Gitu kan. Ini dulu. Jadi saya mau ya galau ya pasti ya, mau antara mau marah, mau sedih, mau gimana gitu. Terus perawat juga nelpon, Bu, yang ini sudah datang lagi Bu. Aduh kan gitu ya. Jadi waktu itu 1 minggu itu kok selalu ya kata-kata itu ya kuatkan hatimu. Jadi saya nyanyi itu kok saya pikir kok 1 minggu ini terus ya, dan nada itu selalu saya ingat kata-kata itu. Saya pikir oh iya, kenapa nggak saya rekam? Nah, saya rekamlah di handphone tuh. Dan handphone itu pun sekarang sudah rusak. Untung filenya sudah dipindahkan. Jadi lagu-lagu dari situ. Muasalnya. Iya, gitu Pak. Jadi. Tapi yang luar biasanya, Ibu tadi kita sempat ngobrol, Ibu sempat menciptakan sampai 12 lagu ya, berarti udah 12 kali galau. Nggak, jadi itu dari 2016, 2017, 2018 ada, dan lebih banyak setelah sekarang ini. Kami juga setelah itu kemarin rekaman, karena maksudnya seperti ini Pak, kita kan untuk kita mau sharing ke orang itu satu. Ya waktu kita juga nggak ada, terus
Terus ngapain kita sharing ke orang gitu ya. Seperti saya katakan tadi, di mobil itu saya tempat itu paling enak, mau teriak-teriak gitu ya kan, mau nyanyi sekuat-kuatnya, atau mau berbicara, atau kita mau berdoa, mau apa, kan itu nggak ada yang lihat ya kita, atau tiba-tiba kita di situ pujian, menangis, atau berdoa tuh sambil tertawa gitu, kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi itu bagi saya kalau di mobil itu sendiri itu emang saya jarang memasang tim di mobil itu jarang. Jadi saya lebih senang bernyanyi sendiri gitu. Nah itu lagu-lagu itu sering, apalagi kalau pas misalkan ada hal yang saya alami ya lebih saya curahkan dengan kata-kata saya, dan itu saya mengadu gitu. Nah, dan itu ada nada-nadanya. Kok kalau berulang-ulang gitu, ibaratnya saya udah ke rumah sakit nih, itu pagi-pagi ada kalimat itu, terus pulang kok masih ini lagi ya gitu, pas jemput anak saya kok masih kata-kata ini lagi, itu lagi diulang-ulang, itu direkam, catat, jadilah sebuah lagu. Wah, jadi kalau kita mau dapatkan lagu Ibu gimana caranya? nanti kan rekamannya ya, nanti kita akan share. Boleh didapatkan secara free. Iya. Yang penting jadi berkat lagu-lagunya. Jadi benar juga yang seperti Bu Herna, daripada kita mengeluh, menggerutu, mending kita muji Tuhan ya Bu ya. Muji Tuhan. Nah, salah-salah malah jadi lagu kayak gini. Iya. Ada campur tangan Bapak nggak Bu? Kalau itu sih dibilang ya tinggal ininya lah ya. Pas editingnya aja. Adalah beberapa ini kurang pas nih di ininya gitu, atau pas penyanyian untuk naiknya gitu, maksudnya karena dipikirnya ini kondisinya emosional banget gitu, jadi agak di ini kan, jadi adalah pas kita kemarin motek rekaman setelah diminta itu kan. Maksud saya Bapak juga lagi mikir, saya mau tulis lagu juga lah, nanti Ibu ciptain nadanya gitu. Ya ada nanti. Ada ya. Coba tulis, saya mau tulis lagunya inilah, gini kalimatnya ini kira-kira syairnya, tapi nadanya belum dapat. Jadi terinspirasi Bapak. Makanya saya bilang, kalau saya kan nggak bisa ngomel Pak, nggak bisa saya. Jadi kalau saya ibaratnya ada di dalam hati saya, mending saya nyanyiin, entah nadanya apa, pokoknya saya berdoa deh. Kita berdoa kan butuh waktu, harus duduk tenang gitu ya maksudnya. Jadi saya udah bawa nyanyi aja sambil mencurahkan yang di hati saya, walaupun itu misalkan saya lagi senang, lagi sedih gitu. Jadi muncul itu. Nah kemarin itu Bapak itu pengen, oh iya ya. Jadi kan biasanya kalau Bapak itu selalu masang tip di mobil hobi gitu. Sampai dengar lagu ya Pak ya. Dengar lagu ini. Mari silakan. Kalau yang lagu ini inspirasinya karena, loh kok masa istri saya aja yang bisa menciptakan jadi iya, gara-gara itu memang jujur aja. Jadi kok cuman istri saya yang bisa, saya pun harus bisa. Kalau istri tadi kan inspirasinya dari kehidupan ya, memang betul. Iya. Tapi kalau saya kemarin memang masih betul dari latar belakang kita banyak masalah pergumulan, tapi inspirasinya justru waktu di kamar mandi malah. Jadi sedang mandi lagi, Pak ya. Ya kalau saya mandi biasanya kan saya senang sambil nyanyi. Tiba-tiba ada nada yang enak saya dengar, langsung saya langsung selesaikan mandi, langsung ambil handphone. Rekam deh. Di-save dulu. Sebelum nyanyi lah ya. Kemudian kita juga ya, nanti aku mau juga bikin gitu. Akhirnya ya pergumulan kehidupan kita itu ya memang banyak, setiap keluarga pasti punya pergumulan. Jadi dokter juga banyak pergumulan ya? Banyak sekali Pak Yusaya. Banyak sekali Pak Yusaya. Saya kira dokter nggak ada pergumulan. Jangan salah loh Pak, pergumulan pasien juga kita pergumulan kita loh. Beban pasien malah beban kita juga. Sama kayak hamba Tuhan aja. Iya. Jadi yang lagu itu memang inspirasinya karena di saat sedang mandi itu, jadi teringat kok ada nada yang enak, saya ambil langsung handphone, saya save dulu, kemudian nanti di mobil saya kembangkan lagi. Jadi saya kembangkan lagi, saya rekam lagi, saya dapat rekam lagi. Nah itu tanggal lagu yang jadi yang kedua ini ya. Baru kita Bila Ku Datang ya. Nanti kita putar lagi nih lagu. Kita putar lagi. Jadi iya, luar biasa. Jadi udah selain dokter udah jadi pencipta lagu nih. Nanti kalau udah terkenal untuk tangan nih. Hikmahnya COVID Pak. Hikmahnya COVID itu ada. Jadi kalau
masa COVID itu ternyata ada sisi positifnya. Ada ya Pak. Hal yang ya tidak semua negatif ya Pak Bisa ya. Jadi di masa-masa COVID ternyata kita pun talenta jadi keluar juga. Jadi keluar ya. Mungkin selama ini sudah ada, cuma nggak kepake karena kesibukan. Betul. Kalau sekarang lebih longgar soalnya. Lebih longgar karena kita sendiri juga membatasinya Pak ya. Jadi kalau mau diikutin mungkin nggak longgar-longgar juga kali ya. Juga. Iya, puji Tuhan. Nah, terakhir, nih udah nggak terasa nih, udah mau closing nih. Pak, ini terakhir dari Bapak dan Ibu, ada nggak nasihat buat pemirsa di rumah, terutama dari sisi kesehatan, dari sisi kondisi pandemi COVID sekarang ini, mungkin ada nasihat buat pemirsa di rumah? Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa di rumah, jemaat Tuhan, di masa COVID ini, di masa pandemi ini ya sama seperti yang pemerintah sarankan, tetap kita harus lakukan memang, karena itu yang terbaik. Vaksin belum ditemukan, masih dalam proses tahap uji ketiga, uji klinis. Obat memang, obat COVID sudah ada, tapi itu pun kan untuk yang sakit sedang sampai berat. Nah, sementara yang banyak kan yang sehat. Nah, jadi kita yang sehat ini ya tetap harus konsisten melakukan apa yang disarankan pemerintah, tetap harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, menjauhi kerumunan, dan satu lagi untuk anak Tuhan, kita tahu Mazmur 91 ayat yang 14, ya, jadi Tuhan katakan di situ, jikalau ia melekat kepadaku, maka aku akan hatinya melekat kepadaku, maka Tuhan akan meluputkan. Jadi supaya kita luput dari COVID-19 ini ya kita harus instruksi yang kelima, melekat pada Tuhan. Itu saja mungkin melekat kepada Tuhan. Thank you Pak, luar biasa. Kita akan tutup acara kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian dulu sebelum nanti kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, katakan, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa ini. Kami mau berdoa malam hari ini Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan acara pada malam hari ini, dimanapun mereka berada.
apapun keadaan mereka saat-saat ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan jamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar, yang sehat Tuhan terus berkatin, yang berusaha, yang bekerja Tuhan berkatin, dan apapun juga yang berbuat tangan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih malam hari ini, malam yang sangat-sangat spesial, karena Tuhan Engkau bekerja lebih daripada malam-malam yang lain. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mendengar banyak kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan, banyak kesaksian-kesaksian dari jemaat-jemaat Tuhan yang di rumah, yang dipulihkan, yang diberkati, yang disembuhkan oleh acara ini ya Tuhan, oleh Tuhan sendiri tentunya ya Tuhan. Terima kasih juga buat hamba-hambamu, Bapak Dr. Freddy, Bapak Ibu Dr. Erna yang sudah menyempatkan untuk bersama kami di tempat ini. Tuhan berkati hidup mereka, keluarga mereka, juga seluruh tim yang ada Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami sungguh mengucap syukur buat malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah setia sampai di akhir acara ini. Kami terus ingatkan, jangan lupa nanti hari Sabtu ada doa puasa jam 12 siang. Hari Minggu ada ibadah online jam 6, 8, 10.30 dan jam 5 sore. Jangan lupa ikutin ya. Nah, untuk hari Jumat kita sedang usahakan terus supaya ada menara doa minimal 1 bulan 1 kali, ya kalau bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nantikan terus informasinya di media sosial kita, di IG kita R14 atau di Facebook kita GBI Jalan Gatot Subroto Jambi, atau bisa juga di aplikasi dan di website. Wah, banyak infonya ya, ada muncul di depan sini. Ikutin aja ya. Oke. Ini kami semua dari studio mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Bye.